Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita atas yang terjadi kepada bocah yang berada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Atas apa yang terjadi kepada beliau itu sangat-sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Jadi di sini saya bersama Mas Rian dan ditemani oleh tim akan membahas sedikit banyak atau hanya kesimpulan-kesimpulan atau sedikit cerita, mungkin pengalaman-pengalaman daripada guru saya yang ada di depan. Nah, Mas Rian silakan dibuka terlebih dahulu, mungkin teman-teman banyak yang baru bergabung juga di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga diberkahi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, Mas Rian, Ya, Mas sebelum saya menjumpai Mas gitu ya, saya sebelumnya sudah menginformasikan kita bakalan tanya jawab menyoal tentang bocah yang menjadi korban ya, daripada keluarga yang biadab terhadap anak yang tidak berdosa, di mana mata anak tersebut, anak yang kabarnya berusia 6-7 tahun dicongkel Mas, ya. demi sesuatu ritual pesugihan atau ilmu hitam. Nah, dari pandangan spiritual Mas gitu ya, Mas Deni. menyikapi ini gimana Mas? Inilah manusia-manusia yang syirik atau yang musyrik Mas Deni, yang mengambil jalan pintas Mas Deni, tanpa harus bersusah payah dia Mas Deni untuk mungkin dia mengeluh tentang kehidupan ini Mas Deni. Makanya dia mungkin tega untuk menyakitin atau melukai anaknya sendiri Mas Deni. Sedangkan binatang buas aja nggak tega untuk melukai anaknya Mas Deni. Jadi ini kan manusia ini udah manusia-manusia sekarang ini udah pada di luar nalar, yang udah gak punya hati Mas Deni. Iya. Jadi Mas, ini sedikit kronologisnya katanya ini yang menjadi pelaku itu ada 4 ya, sekitar ada 4, dimana ada nenek dan kakek memegang badan bagian tangan dan kaki, Ya, kemudian ada orang tua yaitu ada ibu dan ada bapak yang mengeksekusi atau yang mencongkel matanya. Nah, ini kan tidak semata-mata dilakukan tanpa ada sebab ya Mas. Sebabnya Ya, tadi benar. adalah iming-iming Mas. Iming-iming dari sesuatu yang gaib gitu. Bagaimana sih Mas kegaiban ini bisa meyakini mereka di dunia nyata sehingga melakukan hal seperti itu Mas? Ya, inilah contoh manusia yang tidak punya iman Mas Deni. Mungkin dengan bisikan-bisikan gaib seperti Mas Deni bilang ya, iming-iming dari gaib, mendapat bisikan-bisikan sehingga tega untuk melukai anaknya Mas Deni. Dan kemungkinan belum tentu yang dibisikkan atau yang diiming-imingi secara gaib itu bisa menjadi kenyataan di dunia nyata ini Mas Deni. Ya, itu kan Mas ada 4 ya, 4 pelaku. Iya, Ada Deni. kakek, nenek, ibu dan ayahnya sendiri atau bapaknya. ibu dan ayah sendiri. Nah, melihat ini Mas, Iya. ini kan bisikan ini, apakah kalau menurut pandangan Mas, apakah keempat ini dibisikin atau satu saja yang menjadi sumber kemudian meyakinin satu keluarga itu bahwasanya kita harus melakukan ini nih? Nah, gimana sih Mas? Kalau menurut saya ya Mas Deni, ini si bapak yang dibisikin Mas Deni. Ini si bapak. Yang dapat bisikan itu atau Iya, yang apa namanya ya, yang ingin mengambil jalan pintas itu ya Mas Deni. Bapaknya ini Mas Deni, sehingga membisikkan atau mengajak keluarganya Mas Deni. Nauzubillah min zalik ya. Namun Mas Rian, di tengah obrolan kita ini Iya Mas Deni. ada juga suatu pemberitaan yang mengatakan gini, ada 2 korban Mas, 2 korban, Ya. dimana yang satu itu ternyata sudah meninggal dunia, Iya, yaitu iya. kakaknya. Kalau nggak salah dia berusia 27 tahun, mungkin 22 sampai 27 tahun gitu, meninggal karena disiksa atau mengalami kekerasan. Mungkin salah satunya merujuk pada apa ya, korban-korban dari ilmu hitam itu Mas, atau
kalau dibilangnya apa namanya Mas? Pengorbanan lah untuk mendapatkan dikorbankan sesuatu. untuk mendapatkan sesuatu, Iya. Mas Denny. Berdasarkan ritual itu tadi. Ya. Nah, itu sudah ada korban loh Mas. Yang saya bingungkan, Iya. warga sekitar itu gimana Mas? Apakah terpengaruh dengan ilmu hitam itu sehingga bungkam atau gimana sih? Jadi bingung sendiri saya Mas. Sudah ada korban gitu loh. Mungkin tidak tahu, Mas Denny. Untuk saat ini dengan korban yang masih satu dan ini yang kedua kali, mungkin masyarakat daripada perkampungan itu belum mengerti, Mas Denny, atau belum mendengar. Ya bisa saja alasan-alasan tertentu, Mas Denny. Alasan meninggalnya karena sakit gitu mungkin Iya, ya. benar, Mas Padahal Denny. meninggalnya Padahal itu akibat sesuatu yang tidak wajar, tidak wajar, gitu ya, Mas Denny. Nauzubillah min dzalik ya. Ya Allah. Jadi Mas, ini kan Ya. kondisi anak yang 6 tahun ini kan saat ini diketahui lagi berada di rumah sakit, Mas. Iya, Mas Denny. Ya kan Mas, kita rehat dulu, kita doain Mas sedikit Mas untuk beliau yang ada di rumah sakit. Kita bacain Al-Fatihah aja. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan nanti kita berharap ya Mas, Iya, Mas Denny. kita bisa mendengar langsung adik yang menjadi korban bisa kembali pulih. Insyaallah. Dan ini masih belum jelas sih Mas, apakah pencungkilan mata ya kabarnya, Ya. pencungkilan mata itu sudah dilakukan atau masih sebatas dia ketusuk atau gimana, itu belum tahu. Tapi kalau sampai ya, saya sedih Mas ngomong ini, kalau sampai matanya itu keluar, nauzubillah min dzalik ya Mas, itu kan berarti udah cacat seumur hidup Mas. Benar Mas Denny. Itu orang tuanya itu kenapa nggak berpikir jauh-jauh ke depan sih, kan kasihan anaknya. Ya itu tadi Hidupnya Mas Denny, cacat. namanya manusia yang ingin mengambil jalan pintas atau menuntut ilmu hitam, Mas Denny ya. Itu udah nggak ada pikiran ini itu segala macam, Mas Denny. Ilmu hitam yang gimana sih Mas yang buat orang itu sampai lupa di dunia ini Mas? Ilmu hitam itu banyak, Mas Denny. Ya, mungkin banyak yang dibilang ilmu hitam itu seperti dia ilmu untuk mencuri, ya. Sebetulnya ilmu itu tidak ada yang hitam, Mas Denny. Ilmu itu bagus semua. Tinggal lagi cara manusianya sendiri yang menggunakannya, Mas Denny. Nah, seperti dia mau mencuri, ya kan? Nah, dia itu mencuri itu, Mas Denny, begitu dia melakukan atraksi atau melakukan pencurian itu bisa tidak diketahui warga. Ya. Itu yang bisa disebut juga dengan orang-orang menyebutnya sebagai penuntut ilmu hitam. Ya, Atau dia yang dari segi pesugihan, Mas Denny, atau dia yang menjadi babi ngepet. Nah, banyak macamnya, Mas Denny. Kalau saat ini Mas, kita terlalu dini juga ya untuk memperdalam apa yang dilakukan beliau, ilmu apa yang dituntut beliau, kepada siapa beliau memuja atau menyembah, ya, atau Ya, ilmu hitam dari mana berasal, itu terlalu dini kalau kita sampaikan sekarang ya Mas. Benar-benar. Jadi kita nanti jumpa sama guru-guru lain untuk membicarakan ini. Apa ibaratnya Sharing kita, Mas sharing, Denny, ya. kemudian lihat secara gaib apa yang dilakukan di sana, dan sedikit banyak kita ungkap Mas tentang Iya, Mas Denny. keluarga terkutuk itu Benar. yang rela mengorbankan anak darah daging Dan mereka jangan sendiri lupa. Mas untuk kepentingan ilmu hitam atau pesugihan Iya, Mas Denny. ya Mas ya. Jadi Mas, ada nggak saran-saran untuk teman-teman di rumah yang mungkin ada kejadian yang serupa, kemudian nunggu tersiar di publik dulu baru mereka peduli gitu Mas? Apa sih Mas Ya, pesan-pesan? kalau pesan atau saran saya ya, jangan begitu ada keganjilan di lingkungan kita itu, ya sebaiknya kita tindak lanjuti, Mas Denny. Jangan menunggu tersiar di publik atau menunggu viral, gitulah kira-kira, Mas Denny.
begitu Sampai ada ada korban jiwa bahkan. begitu ada kejanggalan, ya itu langsung kita tindak lanjutin dengan lingkungan sekitarnya, Mas Denny. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang anak yang dicungkil. Saya sedih loh ngomong ini, tapi gimana ya, kita akan bantu terus ya secara spiritual sama guru-guru yang ada di sini. Kita doain dan kita binasakan lah kalau bisa, Mas Rian. Benar Mas Denny. Ilmu yang dia tuntut, siapa yang dia sembah, kita binasakan. Benar. Bisa nggak tuh Mas? Diusahakan lah ya Mas. Bisa Mas. Oke. Bisa. Oke teman-teman, silakan Mas, ditutup Mas. Ya teman-teman, itu tadi pesan saya ya. Begitu ada kejanggalan-kejanggalan di lingkungan kita, baiknya kita tindak lanjutin, jangan menunggu ada korban jiwa. Jadi sampai di sini dulu, saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini.